Hai, welcome back to Ngobis, ngobrol bisnis by teman Sarap. Gak di notif ya? Ini gak di notif ya? Di Ngobis ya? Seperti biasa, Ngobis nih kita selalu mengundang CEO, owner, founder dari beberapa bisnis yang sukses lah ya. Waduh, belum. Yang growing lah, yang Amin, growing ya. amin. Amin, sukses. Berbagai macam yang udah kita undang. Dan kali ini kebetulan narasumbernya temen gue waktu kuliah. Boleh perkenalkan diri gak bro? Halo, gue Lufian, founder dari Healthy Go. Healthy Go. Oke. Lo sekarang nih jabatannya apa sih kalau di tempat lo nih? Lo sebutannya apa nih? Bos utama atau bos besar atau Jabatannya ya. Chief Officer Everything kali. Officer. Dari dulu ya. CEO. Dari pertama Iya, kali dulu. ya. Gue masih inget lo pertama kali lo buka lo masih ngurusin sendiri. Lo Masih. fotoin meja ada makanan deh. Masak sendiri, bro. Masak sendiri juga lo ya. masak sendiri. Gokil. Jadi kita bakal ngobrolin maksudnya tentang kayak gue pengen tahu sebenarnya consumer behavior lo tuh seperti apa. Terus kayak inisiasi lo tuh sebenarnya ini mau kemana dan sebagainya gitu. Tapi nanti akan kita ngobrolin. Sebelumnya tadi lo udah kenalin diri lo kan. Lo boleh nggak kenalin kayak latar belakang lo tuh apa sih? Lo seorang chef kah? Atau gimana gitu? Oke, Nutrisionis kah atau apa? Oke. Kebetulan lu temen gue, jadi lu tahu kalau gue itu nggak ada background dari chef atau nutrisionis atau apapun. Nah, tapi kebetulan gue ini ada hobi gue fitness gitu. Dan pada saat itu market healthy catering tuh baru mulai lah. Iya. Baru mulai sekitar 1 tahunan, itu berkembangnya pesat banget. Terus di situ gue Tahun lihat berapa ya itu ya? Tahun 2015 16 ya? 18-19 ya. Baru naik ya? 18 itu mulai hype healthy catering, 19 itu baru gue masuk. Oke. Nah, di 2019 itu kan gue tuh tadinya gue masak sendiri, tapi masakan gue nggak enak jujur nih. Masakan gue kurang enak. Terus gue mulai capek lah masak. Oke. Nah, jadi gue pengen beli healthy catering, tapi mahal banget saat itu, harganya itu di market itu 70 ribuan. Sekali one meal ya? Sekali one meal kan mahal banget ya. Mahal banget. Nah, sejak saat itu gue pikir apa gue bikin sendiri ya. Nah, gue cobalah bikin sendiri gitu. Dari resep-resep Google lah nih ya? Dari resep Google, dari yang gue bikin ya simple aja lah. Gitu. Yang beli teman-teman gue. Oke. Ya pada bilang sih enak gitu. Ini lu yang masak nih berarti? Gue yang masak, Oke. gue yang masak, pada bilang enak. Nah akhirnya mereka beli, tapi tak kunjung dapat customer yang beneran gitu. Tapi itu udah mulai, maksudnya lu mulai ke teman-teman itu kayak si Lufian masak gue ikutan atau benar-benar sudah lu brandingin gitu? Belum bro, gak ada branding. Ngasal aja Di otak gue cuma sales saat itu. Oke. Di otak gue cuma sales. Oke. Jadi gue jualan lah ke teman-teman, gue yang nganterin juga, jadi kurir, gue yang masak sendiri. Nah cuman prosesnya kurang lebih 3 bulan ya. Gue mesti bangun pagi, tapi ya produksi paling cuma 10 ya. Gue bangun jam 4 cuma buat masak 10 mil. Nah gue sempet stop lah. Gue sempet stop di situ. Sorry, gue potong. Ini berarti lu lagi skripsi hitungannya ya? Lagi skripsi. Lagi skripsi yang kita lagi kayak ya gabut-gabut lagi enggak gitu ya? persiapan sidang kali ya. Persiapan sidang. Oke, terus lanjut. Nah saat itu gue sempet tutup 2 bulan. Oh iya? 2 bulan. Gua. Nah gue sempet tutup 2 bulan. Terus gue baru mulai lagi lah. Tutup 2 bulan nih karena apa? Karena ada, aduh kok gue gini-gini aja atau? Karena kayaknya gue sadar masakan gue gak enak. Karena kayak gue sadar masakan gue gak enak. Tapi lu mulai lagi kenapa tuh? Kayaknya bisa enak nih gitu. Nah setelah gue analisa kan, gue dapet lah itu. Ini kenapa nggak bisa sustain gitu? Karena emang produknya kurang oke gitu. Oke. Jadi gue mencoba untuk hiring lah. Gue mencoba untuk hiring orang yang punya background masak, Nah sejak saat itu produknya udah mulai oke. Gitu. Oke. Produknya mulai oke. Jadi gue kasih knowledge tentang healthy-nya. Nah dari sisi orang ini bantu dari sisi teknis masaknya. Oke. Berarti sebelumnya lu tadi lu bilang lu berangkat dari problem. Waktu lo nge-gym, ya gym kan kalau lagi fitness banget orang benar-benar ngatur makan ya. Waktu kita nge-gym bareng itu kan gue juga sempet. Benar. Ya kan cutting waktu itu gue kan. Tapi cuttingnya di sini gue. Bukan cutting lemak. Jadi kayak biasanya anak-anak gym kayak gitu yang kayak makan harus meal prep, ribet, apa segala macem gitu. Terus kalau kayak masak yang biasa-biasa aja kan dada ayam lagi misalnya gitu. Udah gak bisa diapa-apain tuh, cuma direbus apa cuma di pan doang gitu. Lo ngerasa, gue capek juga nih ya harus meal prep sendiri. Akhirnya lo beli tapi mahal, itu problem utamanya lah ya. Ya karena mahal menurut gua, karena sangat mahal dan seharusnya tidak semahal itu. Karena kan sehat ini kan kayaknya untuk semua orang gitu bisa. Ya. Tapi lu akhirnya sempet stop dan akhirnya lu mencari tahu lah kayak ini apa ya yang membuat gua tidak bisa apa ya mungkin dibilangnya develop cepet ya gitu. Lalu akhirnya ketemu, oke, gue harus hiring nih, kayak gue mungkin gak bisa masaknya tapi gue bisa controllingnya gitu. Nah banyak orang yang maksudnya setelah di posisi itu, gue sering kayak dapat feedback dari teman-teman ketika dia nyoba. Ini ya sama lah ya, waktu kita gue kuliah juga gue nyoba, gue juga pernah buka restoran tuh waktu itu kan.
Terus kayak abis gagal, ya gagal dalam tanda kutip ya. Gagal bukan berarti lu bangkrut sampai nol, tapi kayak kok gini-gini aja, gua nggak bisa mulai lagi gitu. Lah kayaknya bukan jalan gua gitu. Tapi apa sih waktu itu yang memutuskan lu untuk kayak setelah 2 bulan tutup itu kayak gua mau coba lagi? Sebenarnya gini sih, gue tuh masih penasaran gitu sama market ini karena menurut gue bisa jalan dan waktu 2019 tuh pemainnya belum banyak. Industrinya belum matang pertama. Menurut gue juga healthy catering yang ada pada saat itu juga pada nggak semateng sekarang gitu. Banyakan tuh juga pemainnya tuh yang udah rame pun belum semateng sekarang gitu. Jadi menurut gue masih ada potensi lah gue mulai itu nggak akan telat meskipun mereka sudah mulai duluan. Nah, yang membuat gue bisa mulai lagi juga kan gue nggak ada duit kondisi pada saat itu. Gue nggak ada uang kondisi pada saat itu. Kebetulan ada teman gue restorannya bangkrut gitu. Nah, dia nawarin lah mau nggak buka Healthy Go lagi. Pakai kitchennya gue ini. Jadi tapi gue bilang gue bayar sewa bulanan. Nah dari situlah akhirnya Healthy Go mulai lagi. Tapi juga dengan pertimbangan ya gue udah tahu nih kesalahan gue di awal apa nih. Nah gue analisa dulu selama 2 bulan itu pas gue tutup, setelah itu baru gue bisa buka lagi. Ada opportunity-nya juga lah ya waktu itu yang mendorong lu kayak ya udah buka lagi deh karena temen lu menawarin itu ya. Karena gue suka sebenarnya. Jadi gue biasanya teman-teman gue juga gitu tuh. Jadi gue suka. Gue suka jadi gue merasa kayaknya tuh ini masih bisa gitu. Kayak lu kepikiran terus gitu ini masih bisa gitu. Tadi lu sempat mention kayak di titik sebenarnya lu tadi bilang gue agak telat setahun lah gitu. Sudah ada pemainnya tapi industri belum matang gitu. Nah, dan lu lihat sebenarnya ini marketnya ke depan akan jauh lebih besar lagi dan pemain-pemain juga masih banyak room for improvement lah. Pemain-pemain yang sudah dulu juga belum matang tadi lu sebut gitu. Sebenarnya sekarang tuh beda atau sama sih sama yang terjadi? Bedanya tuh apa gitu? Kalau yang sekarang nih per hari ini sama dulu waktu lu memutuskan untuk mulai. Sebenarnya sih lebih ke tujuan dari customernya sendiri ya. Kayak yang gua analisa kalau 3 tahun lalu orang itu beli healthy catering untuk apa? Untuk diet gitu. Pokoknya gua beli healthy catering nih. Gua mau diet ya. Gua harus turun gitu. Kalau nggak turun healthy cateringnya berarti jelek. Gitu. Di otak customer tuh kebanyakan seperti itu. Nah, tapi kalau sekarang itu berbeda udah. Jadi tuh orang beli healthy catering itu tuh emang dia pengen makan sehat dan dia pengen jadi jadi satu rutinitas, dia nggak mau ribet. Nah, karena kan sebenarnya kalau kayak lu order online segala macam lu mesti nyari dulu makanan yang muter-muter itu lagi restonya. Jadi wasting time banget lah. Nah, banyak customer itu yang beralih ke healthy catering karena nggak mau ribet. Udah jelas, gue makan nih nutrisi terjaga. Terus makanannya beda-beda tiap hari, gue nggak bosen. Terus gue tinggal duduk, nanti dikabarin kurir, gue tinggal ambil. Gak mau ribet, udah jadi lifestyle lah ya. Jadi dijual simpelnya sekarang sih. Ya memudahkan lah. Untuk lu reach goal untuk sehat ini lah ya gitu. Iya benar. Jadi orang yang lu mau nih gitu. Benar. Karena kan kalau sekarang juga kita lihat ya lagi hype juga kalau untuk turun berat badan tuh ada yang minuman fiber segala macam. Nah itu tuh saat ini customer marketnya Indonesia yang diet itu banyak kan yang kesana gitu. Tapi yang di healthy catering ini biasanya yang emang dia pengen jangka panjang, dia pengen konsisten, dan dia emang pengen ubah lifestyle-nya. Berarti it means customer lifetime value-nya gede ya, maksudnya kalau orang udah jadi lifestyle, gua berpikir orang awam ini, orang paling tadi yang bener kata lu gitu, gua berpikir orang cuma mau turun berat badan 3 minggu habis dia turun, ya udah dia stop. In fact di customer lo mungkin ada nggak yang bisa lo ceritain kayak, itu udah jadi lifestyle, mereka gak pernah stop langganan. Lifestyle bro, repeat order di atas 40%. Pasti terus gitu, jadi nggak berhenti gitu ya. Selama produk lo konsisten. Oke. Jadi kayak ya udah, gue udah pokoknya ya kayak catering biasa aja gitu, kayak dikirim ke rumah ya udah, gue makan udah gitu. Bahkan ada customer gue yang udah hampir 3 tahun nggak pernah berhenti, nggak pernah stop. Gak bosan tuh dia? Nggak bosan, dan itu lumayan banyak. Ada kali 10 orang sama sekali nggak pernah stop. Gila. Sama sekali nggak pernah. Setahun. 3 tahun. 3 tahun. Gila. Gue baru tahu gue. Gokil. Tapi ya memang karena itu varian yang lo tawarkan juga kan ya. Maksudnya berulang, bukan kayak minggu ini minggu depan itu lagi gitu. Jadi sebenarnya gue juga makan Healthy Go ini gue juga makan gitu kan. Jadi ketika gue makan, gue udah merasa bosan. Ini udah mulai harus ganti warning nih. Udah mulai warning untuk timnya juga gue bakal brief lagi. Ini kita harus ngelakuin perubahan lagi. Gitu. Lo bayar nggak kalau makan? Sebenarnya Gak usah dijawab. Oke. Nah, tadi kan kita sempat ngomong di awal, lo bilang kayak orang kok punya stigma lah ya. Buat orang-orang yang udah ngerti, yang udah jadi lifestyle ya udah gitu. Gue pakai catering ini. Tapi banyak orang yang punya stigma kayak makanan sehat ini tuh rasanya nggak enak, kurang berasa misalnya ya. Terus kayak ada yang suka bilang juga kayak variasinya dikit, terus mahal. Terus gimana nih cara Healthy Go bisa mengedukasi lah kayak sebenarnya kita nggak kayak gitu. Sebenarnya kalau ya stigma makanan sehat itu nggak enak, itu sebenarnya stigma 3 tahun lalu. Tapi kalau sekarang ini justru orang itu udah banyak nih makanan sehat
mau di GrabFood, GoFood, Iya, Healthy Catering atau sebagainya, itu udah enak-enak semuanya. Iya. Nah, jadi kalau misalnya untuk sekarang ini itu masyarakat udah teredukasi Udah lah, aware, ya. makanan sehat itu sebenarnya juga bisa enak gitu. Oke. Nah, tapi kalau untuk harga mahal, sebenarnya enggak juga, Bro. Kalau lu compare tuh Makannya. GrabFood, GoFood atau lu makan di restoran, itu enggak juga gitu. Kita kan rata-rata 50-an ribu ya. Lu kalau bayar ongkir segala macam lagi, belajar GrabFood kan tetap segituan juga kurang lebih. Bener. Kecuali memang maksudnya ada yang memang bukan target market, yang misalnya ada aja yang dengerin, oh lu gue makan 15.000, ya Nah, memang itu memang beda target beda market. target Gitu. market. Tapi kalau memang yang maksudnya memang lu masuk target market, ya misalnya kita ambil contoh tadi, gue setuju sih, maksudnya gue makan di GrabFood, GoFood atau beberapa lah yang kita beli gitu, makanannya bukan wartegan ya, maksudnya makanan juga nyampe tempat lu tuh udah 40 lebih juga gitu. Bener, makanya 40 lebih juga 40 kan. lebih juga. 50 lebih. Dan itu Bisa biasanya 50 cuman juga, kayak karbo sama protein aja. Iya benar. Sedangkan Healthy Catering ini kan ada sayurnya, ada dessertnya, Iya. ada karbonya, ada proteinnya juga banyak. Iya Iya kan? benar. Tapi ya balik lagi tadi ya, kita ngomongin target market, mungkin ada yang selera, oh gue sukanya yang tunjang, kikil, ya udah jangan ngomong deh. Itu balik lagi ke target market. Iya, kita nggak bisa nyamain gitu maksudnya bisa kan. samain. Oke. Dengan tantangan pricing ini, ketika lo masuk pertama, lo ngelihat masih ada problem, oh mahal. Lo mau masuk makanan sehat, gua harus menyediakan makanan sehat yang enak dan juga bisa terjangkau. Itu tantangan berat nggak buat lo di awal? Tantangan berat, Bro. Jadi, Kenapa tuh? Jadi gini. Gue tuh nggak ngerti sama sekali tentang, meskipun gue sekolah bisnis ya, tapi gue nggak ngerti tentang, awalnya tuh gue nggak ngerti tentang branding, kebutuhan akan branding, segala macem lah. Gue aja gambar logo di awal pakai Canva, gue gambar sendiri gitu kan. Ya. Oke. Terus gue ini jual harga 35.000, by Healthy Catering 35.000. Waktu pertama. Nggak bisa untung. Iyalah, Nggak pasti. bisa untung. Gitu-gitu aja, gali lubang tuh lubang, gali lubang tuh lubang. Nah, sampai pada 2021 gitu, gue mulai naik. Emang sih banyak customer yang jadinya pergi gitu. Iya. Tapi pas gue naikin harga, gue juga naikin quality sih. Dan gue perkuat lagi brandingnya, customer service-nya gue perbaiki segala macem. Jadi sampai customer merasa worth lah. Jadi sebelum kenaikan harga itu, gue buat customer, misalnya 1 bulan sebelumnya, sebelum gue naikin harga, gue buat customer tuh merasa, oh gila, healthy gue worth it banget. Misalnya dari yang tadinya biasa aja makanannya, gue upgrade banget lah. Gue biaya tinggi nggak masalah. Yang penting kebentuk dulu nih. Ini healthy gue nih terlalu murah untuk harga segini. Iya. Nah, itu yang gue. Strategi lo waktu itu ya. Strategi gue waktu itu untuk naikin harga. Karena ini juga yang gue setujuin, maksudnya gue ngerasa salah satu kesalahan ketika kita mulai kali ya, kita kan selalu kan kayak aduh mahal-mahal deh, gitu. Kayaknya ada yang mau beli, kita under value gitu. Benar. Gitu. Oke lah, lu rame gitu, tapi kan bisnis harus sustainable ya. Kayak itu yang akhirnya lu akan tergencet di gue mau naikin quality nggak bisa, gue mau naikin branding nggak bisa, gue mau hiring nggak bisa. Betul. Karena lu dihajar terus sama COGS lu juga. Lu bakal gitu aja. Iya benar. Misalnya lu harus berani juga untuk, gede gue invest more. Nah invest ini kan bukan berarti duit doang, maksudnya effort lu, customer lu yang memang ujungnya duit gitu. Tapi ya itu yang akan membuat lo running lah gitu. Sebenarnya ada ukurannya, kayak misalnya lu F&B tuh mestinya tuh profit margin berapa persen segala macam. Bener. Terus adalah kayak indikator, misalnya untuk karyawan itu berapa persen dari omset. Untuk COGS itu berapa persen dari omset. Nah, waktu yang gue jual 35.000 itu nggak masuk akal gitu. Kerja sosial lalu ya. Kerja sosial. Tapi lu sempet bilang 3 tahun yang lalu itu stigma 3 tahun yang lalu makanan sehat tuh mahal, gak enak dan variasinya dikit. Lu bilang itu 3 tahun lalu. Yang sekarang, menurut lo sekarang ini bisa terbentuk itu karena apa? Karena edukasi yang memang ada di Instagram, orang juga udah pada ngomongin sehat. Apa karena COVID sangat dipercepat? Ada pengaruhnya nggak? COVID sih. COVID sangat mempercepat. COVID sangat mempercepat. Emang pas awal COVID itu 2 bulan pertama drop 50%. Turun 50%, tapi setelah itu mulailah kita kan edukasi kayak misalnya dulu semua makanan nggak ada itu pakai kabel tis tuh, sekarang kabel tis kan semuanya kan. Pasti. Nah kayak kurir kita masker itu wajib, itulah sarung tangan. Nah kayak sejak adanya COVID, market health ini naik banget. Orang tuh udah mulai aware lah, paling nggak. Makanya kebentuk juga tuh orang jadi pengen konsisten makan sehat. Nah kebentuk juga. Nutrisi gue gimana nih, imun gue dan sebagainya. Nah iya betul. Itu sangat mempercepat blessing in disguise juga lah ya buat industri ini gitu. Orang juga jadi ya sekarang konten-konten yang tentang kebersihan aja naik gitu ya. Kayak jangan pakai pengering tangan di mall karena gitu-gitu lah, apalagi makanannya gitu. Karena sebenarnya itu juga gue rasakan di media nih. Sebenarnya kayak setelah COVID justru orang konsumsinya lebih banyak kan di handphone karena kan WFH gitu. Jadi kontennya jadi lebih rame. Jadi ya mungkin ini sama kayak di case itu gitu, karena COVID ini ada blessing in disguise-nya itu. Tapi walaupun memang omset secara penjualan turun gitu. Turun di awal. Kan kaget dulu kali ya. Dan ini menjadi ya dari awal itu mereka sadar ya sekarang udah jadi lifestyle mereka sekarang untuk hidup sehat ini. Bahkan ada misalnya
gue banyak punya customer yang kayak dia beli untuk satu keluarga. Jadi ini ibunya nih beliin buat suaminya, anaknya 2 biji. Nah itu kayak jadi banyak yang kayak gitulah. Jadi seperti itu karena prepare makanan, ngapain gue harus capek prepare makanan, sedangkan gue udah bisa percayain sama satu healthy catering. Yang paling utama sih trust sih kalau healthy catering. Karena kan kompetitornya banyak banget ini. Kompetitor banyak banget. Lo ada yang nganter ke sekolah gak sih? Nganter ke sekolah ada customer yang jadi anak SMP, anak SMA gitu, jadi dia pesan diantar ke sekolah gitu. Ntar diambil di depan. Biasa mamanya yang pesenin, nanti diantar anaknya ambil di sekolah gitu. Terus kan maksudnya salah satunya juga untuk tadi lu sempat ngomong juga masalah kompetisi. Kompetisi ini balik lagi ke trust. Kalau gue ngeliat sebenarnya secara makanan ya mungkin gue bukan bilang sama ya, tapi memang ya makanan ya semua juga bisa bikin, semua orang bisa bikin makanan yang sama. Terus balik lagi ke trust, bagaimana lu nganternya tepat waktu, makanannya ya tadi enak juga iya, kualitinya, kurirnya harus bersih dan sebagainya gitu. Dan bahkan ya setiap pemain di industri ini memberikan advantage yang berbeda-beda gitu, kayak kalau di gua gini-gini segala macam. Dan dari tagline lu kan lo bilang money back guarantee nih kalau makanannya nggak enak. Ini yang gue penasaran sih, tapi kalau misalnya taste bud orang beda-beda, terus dia bilang gak enak gitu, pernah lu alamin gak? Atau misalnya kayak berat badan tidak turun gitu, dia komplain gitu, itu pernah terjadi gak? Kalau berat badan gak turun kita refund, itu sebenarnya kita ada SOP-nya. Jadi misalnya customer itu dia harus beli paket 1 bulan. Dia harus beli paket 1 bulan. Karena kan namanya kita ngomongin dari makanan ya, diet itu ya lu butuh konsistensi gitu. Betul. Metabolisme orang juga beda-beda. Bisa aja orang yang emang punya berat badan sangat berlebih, mungkin seminggu pertama mungkin bisa turun 2-3 kilo. Bisa, tapi kalau orang yang ada juga yang udah ideal segala macam. Udah nah, itu kan butuh waktu lebih panjang kalau dia emang pengen turunin lagi. Mereka tuh harus nge-record tiap harinya proses mereka gimana, makanannya apa gitu. Kalau orang yang udah kayak begitu, kita juga sangat seneng bantunya gitu. Kita juga sangat seneng bantu mereka turun berat badan. Jadi kan karena kita bisa dapat insight lebih juga pertama. Kita bisa dapat insight lebih, kita bisa lebih ngertiin lah. Ini customer tipe begini nih sebenarnya cocok itu kayak begini gitu. Nah, kalau misalnya makan nggak enak, kita ada bayar beberapa reviewer makanan. Jadi yang tiap hari dikirimin Healthy Go gratis. Nah, di situ dia harus kasih masukan apa. Bahkan di kitchen sebelum makanan ini keluar juga, ini tuh ada testernya juga. Nah, di setiap kota gue punya. Jadi untuk memastikan quality makanan rasanya itu sesuai dengan standarnya Healthy Go gitu. Itulah yang dibentuk lah ya untuk tetap gitu. Janji dari Healthy Go ya memberikan itu ya, kita tetap menunjukin kita memang melakukan itu gitu. Kalau tadi balik lagi ke pertanyaan sebelumnya yang kita ngomongin masalah kayak dulu dan sekarang behavior orang. Perbedaan apa sih yang paling lo lihat pertama kali orang beli Healthy Go sama customer lo yang hari ini? Itu tadi tujuan mereka beli healthy catering itu. Kayak tadi emang mau turun berat badan, sekarang lebih lifestyle gitu. Lebih lifestyle. Gue tuh pengen konsisten aja gitu makan. Karena kan sekarang juga banyak kan sih orang kantoran yang beli ya. Bisa 60% tuh orang kantoran. Mereka mungkin nggak mau ribet lah. Nggak mau ribet. Jadi benar-benar pengennya udah gue pengen kerja aja. Ini juga harganya juga oke gitu kan Healthy Go. Nggak terlalu mahal-mahal banget, dan ya udah gue bisa fokus sama kehidupan gue gitu. Di makan gue terjaga. Praktis itu loh ya, kata kuncinya praktis ini. Ada nggak cara lo buat baik lagi orang makan mungkin ada titik bosan jenuhnya seperti yang tadi lo bilang gitu. Gua kalau gue makan gue udah ngerasa jenuh, gue harus mikir lagi nih gitu. Gimana sih cara lo bisa memastikan makanan yang lo kasih tuh selain tadi dari lu doang, ada nggak sih cara untuk gue harus bisa memberikan makanan yang beda nih, brainstorming session lagi atau bulan depan makanannya ini, itu gimana sih prosesnya kalau boleh tahu? Kalau untuk proses penentuan menu ya, kita ada executive chef yang bikin menu. Nah itu dia bikinin database menu untuk kita. Itu tiap minggu nanti dia present ke kita. Terus nanti kita lihat nih, oh ini makanannya harusnya dibikin kayak begini, begini. Jadi tiap minggu itu rutinitas kita selalu target kita harus bikin paling enggak 15 menu baru. Tiap minggu. Karena pagi sore gitu ya, siang malam ya. 15. Terus juga kalau untuk customer nggak bosen ya kita sebenarnya harus kayak bikin lah kayak misalnya collaboration. Sama apa kayak yang kayak di sekarang juga lagi ada nih ya. Lagi dah sama Pak Sugus. Iya, Pak Sugus. Ini kita collaboration bakmi, terus ada juga kita bikin fusion menu lah, misalnya pizza rendang. Yang gitu-gitu. Jadi customer tuh balik lagi jadi penasaran lagi, pengen cobain gitu. Nah, itu kan salah satu hal yang kita ngomongin dari tadi, masalah quality dan menu. Tapi ngomongin trust, service-nya banyak nih dari kitchen sampai itu nyampe ke meja si orang kantoran ini. Dan salah satu hal yang paling, kalau gue personally gue paling benci adalah masalah delivery. Kayak gue orang yang paling malas tuh gini. Ini as simple as gini. Gue mau makan siang nih, terus gue nyari kan di platform gitu. Terus nyarinya aja gue malas. Ngeklik abis beli tuh, abis gue taruh, ini kan gue kerja lagi ya. Gitu. Gue tuh paling malas yang kayak, bang, rukonya di mana bang?
bang nanti aduh gitu. Nah, aduh gue tuh paling ya betul. bukannya gue nggak kasihan sama mereka, gue juga maksudnya kita lagi meeting gitu kan, maksudnya ya udah lu tanya lah gitu. Maksud gue ini yang gue paling ribet, udah nyampe pun ngebel atau nelpon gitu. Nah ini kan berarti kan serving community makanan ini kan juga ada deliverynya gitu. Time, apalagi kalau catering time sensitive. Dari lu gimana tuh menyiasati itu? Nah sebenarnya banyak orang nih yang nggak tahu nih. Healthy catering itu sebenarnya ada bisnis lain di dalamnya. Itu bisnis pengiriman. Okay. Nah sebenarnya kalau kayak pengiriman ini, tadinya gue struggle banget di sini. Gue struggle banget karena lu harus pikirin, kita kan central kitchen cuma satu kota. Pengiriman jauh, makanan juga harus tetap rapi. Tetap kayak begitu, keluar dari kitchen tetap harus sampai customer, begitu juga. Nah itu di awal gue struggle, makanan berantakan, pengiriman telat. Pasti. Nah cuman sekarang bersyukur kita udah punya tim yang bagus, udah punya manajemen kurir sendiri. Itu emang tim kita juga. Di situ kita kayak ada kurir inti, kurir cadangan, kurir reserve, kayak pemain bola gitu. Ada U17 juga masih dilatih. Ada routingnya H-1. H-1 kita ada routing gede lah gitu. Terus kita juga udah punya big data mengenai kayak ini kemampuan kurir itu nganter segini. Nah, ini area sini segini. Terus area sini ini banyak jalan tikusnya, jalannya jelek, itu mempengaruhi. Terus sebenarnya nah itu healthy catering tadi, sebenarnya kayak kalau lu baru pertama kali beli healthy catering, paling yang ditanya pertama kali itu cuma hari Senin aja. Alamatnya di mana? Benar. Nah, tapi Selasa sampai Jumatnya udah gak ditanya lagi. Nah itu mempermudah customer juga karena itu dia juga kan. Karena nganter dia juga gitu. Kurirnya itu aja gitu. Paling kalau ada berubah pun kurir yang itu udah ngasih tahu ke orang selanjutnya. Bahkan naruh makanannya di depan pintu atau di depan dia udah tahu. Dia udah tahu gitu. Dia udah hafal lah. Kita sih handle sendiri semua karena kita juga udah pernah coba kita pakai third party tapi nggak bisa. Gue sangat relate karena waktu awal startup tuh gue sempat ngebantuin temen gue ngelakuin bisnis semacam itulah gitu. Jadi salah satu service-nya juga memang ngirim gitu. Tapi ngirim tuh buat yang misalnya kayak kalau lu catering baru lah ya, ini ngomong baru ngirim 10, 20 kan lu nggak mungkin punya tim gitu. Jadi kita paketin gitu. Jadi sekali ngirim tuh berapa gitu. Itu setengah mati sih. Gue bingung cuman kayak 3 alamat gitu ya. Maksudnya ini kan tadi yang lu cerita struggle pertama lu bayangin kalau titik tuh ada di Tomang tapi ada juga di Puri. Kan kita belum punya armadanya banyak kan. Jadi kayak gue estimasi lah ya dari Google Map gitu dulu. Noba itu bisa kirim jam 11 baru kelar di titik terakhir jam 7 malam dan itu belum nyampe. Jam 7 malam ditelepon bisa bilang gini, bannya bocor pak. Ya nah, itu sulit. Paket saya bawa pulang dulu, besok baru saya kirim. Woi jangan, itu punya orang gitu loh. Maksudnya yang kayak ini bener-bener pertama-tama gitu loh. Yang iya terus tumpah. Aduh gue. Nah itu gue bikin problem itu sampai sekarang juga masih ada. Cuma kita bisa tackle lah. Bisa handle ya. Kita bisa handle dengan selama jam pengiriman kita tuh punya namanya kurir satelit. Kurir satelit dia muter. Dia muter, dia bakal nge-backup ketika kurir ada masalah di jalan. Karena ban bocor, terus motor mogok itu satu hal yang tidak bisa dihindari. Tidak bisa dihindari. Gitu. Itu yang gue rasakan dan sekali lagi sorry nih ya, tapi kayak ada tantangan sendirilah ketika kita training kurir gitu kan. Bener. Lu bukan kerja sama orang kantor gitu. Nah ini ya lu pasti ngelewatin lah gitu. Cara nge-treatnya beda. Cara treatnya, rewardnya, punishmentnya tuh nggak bisa kayak kita ngomong sama tim lo gitu loh. Nah kita buat emang sih kita ada buat kayak reward misalnya mereka berhasil sampai jam 11.30 pengiriman kelar itu ada bonus tambahan. Nah terus kalau ada punishment juga kalau telat ada punishment apa. Nah jadi mereka juga semangat gitu loh. Bahkan sampai kayak ngejar kitchen tuh harus cepet gitu. Ayo dong mau kirim gitu. Nah gitu. Gue lumayan agak trauma sih working with these blue colors gitu. Menurut gue bukan trauma sih tapi kayaknya bukan gue deh orangnya gitu yang harus in touch sama mereka karena yang tadi gue bilang gitu misalnya besok udah tahu nih mau ngirim dia yang ngirim gitu. Bisa hari H nggak ada. Aduh iya benar. Itu yang kayak ya nganterin ibu ke pasar ini sakit. Woi bos gitu kan. Ya bisa seenak itu gitu loh maksud gue. Terus kayak aduh gitu deh gue direkam takut tuh. Tapi gue yang kayaknya bukan gue orangnya yang buat bisa. Gue nongkrong seru-serunya mungkin gue bisa. Tapi kalau udah kerja terus lo kayak gini tuh kayak ini butuh orang deh. Ini kayaknya butuh orang emang tim lapangan yang bisa nge-guide mereka dan bikin SOP-nya reward punishment juga nggak segampang lo bikin buat anak kantor gitu kan. Kita juga ada satu kurir kita yang kita angkat jadi kepala kurir dan sekarang jadi head di manajemen
perkuriran ini, perkuriran kan. delivery ini. Karena dia pernah jadi kurir dan dia mendengarkan suara hati anak-anak ini juga gitu. Dan dia juga mengerti maunya manajemen. Itu yang susah, itu yang susah. Kebetulan ini orang bagus banget sih. Gitu. Dia gabungin lah ya antara keinginan manajemen, dia keinginan kurir seperti apa. Dia bisa komunikasiin manajemen ke kurir. Ya benar. Dia bisa atur timnya yang lain respect semua sama dia. Ya itu yang itu penting juga. Karena kalau nggak pasti ada gap tuh antara manajemen. Kayak yang gue bilang waktu yang gue jalanin itu, rate-nya per kilometer kurang gitu. Nah, gue buka data, gue bilang, lu bandingin sama platform Gojek, gue bilang nih, ini sama Gojek lu mau lebih mahal dari Gojek, gue bilang, siapa yang mau pakai layanan kita? Itu kan hal kecil kan, maksudnya ketika kita ngomong kayak gitu, jadi nggak ngerti, pokoknya gue maunya lebih. Ada ini tapi nggak semua ya, maksudnya di kejadian gue seperti itu gitu. Tapi harus ada orang yang memang nyampein gitu loh. Betul. Itu yang susah menurut gue. Apalagi BBM naik bro sekarang bro. Wah, itu juga naik itu BBM. Gimana tuh bro? Dikomplain pasti mereka ada permintaan lah, dan kita juga berpikir ya itu masuk akal. Kita kan cuman cari nih jalan tengahnya harus kayak gimana gitu. Ya manajemen juga harus putar cara lah ya. Benar. Maksudnya nggak bisa ngebebanin ke semua dia, tapi nggak bisa bebanin ke konsumen juga. Ya bagaimana ya sistem yang lebih baik buat bisa tetap. Kita nggak bisa ketika ini ada problem kayak BBM naik gini, kita nggak bisa kayak enggak rate kita tetap segini. Nggak bisa. Lo harus kita harus cari cara lah ya gitu to keep the business model going well. Kan mereka nyari duit ya kan. Iya benar. Mereka nyari duit, mereka harus ya sejahtera juga lah ya kasarannya. Berarti untuk masalah delivering ini semua dari tim lo tidak ada third party berarti. Dulu sempat pakai tapi sekarang enggak ya. Kalau dalam satu company lo ada pakai third party gak? Dalam satu company nggak ada. Nggak ada ya. Semua lo in-house ya. Paling yang vendor mungkin ya. Vendor ya buat misalnya packaging apa mungkin. Packaging ya. Pasti ya. Paling mungkin yang third party ini ya, rekanan ya. Kita punya, karena kan kita fokus masak makanan. Mungkin kayak produksi roti, kita udah punya rekanan partner kita yang udah tahu maunya Healthy Go itu seperti apa. Ya, roti yang gimana gitu ya. Gitu. Oke. Dan berarti menurut lo kayak sekarang ini kan lo dari Jakarta pertama kali ya. Tangerang Jakarta ya. Awalnya Tangerang. Tangerang dulu, baru Tangerang, Jakarta. Betul. Sekarang udah ada di berapa kota? Jabodetabek, Surabaya, Bandung. Bandung. Nah, on the way Medan. Gokil Medan ya. Nah, itu untuk research itu apa sih yang lo lakukan? Untuk kayak gue mau masuk pasar Medan. Itu apa sih yang lo lakukan buat penetrate pasar itu? Sebenarnya gue punya trik sendiri bro untuk itu. Oke. Nah, bisa di-share nggak nih? Boleh nggak nih? Boleh. Jadi untuk gue tahu satu kota ini marketnya udah bagus gitu. Gue dari mana? Sebelum 2 bulan sampai 1 bulan sebelum gue launching di situ. Gue tuh hiring kan pasti kan. Hiring kurir, hiring chef, tim kitchen lah. Pasti kan banyak tuh yang bekasan dari catering, healthy catering. Nah, pasti kita tanya dong, ini produksi brand ini berapa? Produksi brand ini berapa? Nah, ketika menurut kita di angka yang ini nih leadernya di sini nih, ini gitu, catering ini udah produksinya sebanyak ini. Berarti marketnya bagus gitu. Good numbers ya. Nah, good numbers. Kita hitung dari situ sih. Dan lu mau hajar di berapa nih gitu. Nah, kita kan pasti masuk kita punya target gitu kan. Kira-kira achievable nggak nih untuk kita penetrate market sini, kita bakal achieve. Dan angka itu juga bukan cuma untung doang, tapi setimpal nggak dengan ribetnya semua bikin baru ini gitu. Sebenarnya kalau untuk di awal sebelum kita memutuskan buka atau enggak, kita pakai gitu, kita hiring. Kayak ada hiring dulu ya. Dan ketika ngerjain itu kan secara teknis pasti ada lagi ribet juga. Akhirnya lo memutuskan buka untuk teknis jalaninnya juga pasti ada masalah-masalah di dalamnya dong. Pasti. Lo turun tangan sampai situ. Kalau sekarang itu kita udah punya tim sendiri, tim kepercayaan sih, kayak misalnya supervisor tiap area. Nah, cuman gue kan kita kan kalau kita kontrol sampai seteknis dia masak kayak gimana, itu sangat sulit sih. Kalau misalnya kalau makin besar company-nya. Jadi gue tuh set indikator misalnya. Gue tuh set misalnya ini batas bawah yang mereka bisa main, ini batas atas yang bisa mereka main. Jadi mereka main di abu-abu aja. Okay. Nah, jadi kita sebagai apa ya? Itu manajemennya gue pengennya kayak begitu. Jadi ya nggak so strict itu juga karena ya. Iya, jadi mereka tetap ada area tapi ini abu-abu gitu. Jadi lo ikut dalam research-nya, sekarang udah ada tim juga, dan itu yang paling lo tekankan adalah ya bagaimana forecasting untuk di kota inilah gitu ya. Okay. Tapi di awal pasti kita masuk dulu gitu. Kita tetap lihat dulu. Controlling lah ya di awal ya. Nggak berani langsung jebret-jebret takut. Sama tetap harus selalu in touch sama mereka. Jadi kayak tetap harus ngobrol, tetap mungkin harus sebulan mengunjungi lah paling nggak sekali satu kota gitu. Ini banyak human-nya soalnya di bisnis model seperti itu. Bisnis model healthy catering ini human-nya banyak. Human-nya banyak banget ya. Dan human banget. Itu kan nggak jauh dari kata error kan. Iya, betul. Tantangannya memang secara itu lo bagaimana lo membuat sistemnya, tapi ya memang mereka juga sejahtera dan sebagainya lah. Kalau kita ngomongin future plan nih, tadi lo bilang near time akan buka di Medan.
Rencananya di kapan nih? Rencana di November. Oh, di November. Sekarang ini. lagi preparation lah. Oke. Nah, lo ada cita-cita atau mungkin future plan lah di beberapa tahun ke depan tuh nih mau buka di beberapa kota atau misalnya mungkin lo mau ganti produknya jadi misalnya frozen atau Sebenarnya kalau Healthy Go ini punya visi besar dari 3 tahun lalu juga kita udah tetapin gitu. Oke. Gue udah tetapin visinya itu adalah kalau sekarang nih Healthy Catering ini sebagai cara kita untuk create jalur distribusi. Ya. Kita kan kita keep database customer, kita punya armada pengiriman sendiri, kita punya central kitchen sendiri di tiap area. Nah, one day kita itu pengen bikin produk-produk yang masuk ke market ini, tapi melalui ini central kitchen yang udah kita bangun ini. Nah, one day itu jadi kayak one stop solution lah pengennya. One stop solution untuk healthy lifestyle. Oke, iya. Target kita ke sana. Karena aset yang lo buat ini kan semua lah ya. Ini semuanya valuable lah ya, gue bilangnya maksudnya central kitchen-nya, database customer-nya, terus sistem pengirimannya itu gak gampang buat ngerjain itu dalam. Lo mau punya duit pun sekarang mau ngerjain, coba aja dulu gitu. Karena itu yang jadi assets dari Healthy Go juga. Jadi kita udah bangun duluan lah. Ya udah bangun ekosistem inilah ya. Ekosistemnya. Oke. One day kita emang targetnya jadi ekosistem. Oke. Kalau misalnya physical restaurant ada kepikiran? Kalau physical restaurant Belum ada ya. Mungkin kalau misalnya bikin pun misalnya di Bali lah. Oh iya, mungkin buat branding aja. Branding. Dan kalau misalnya ini dari tim ada yang nanya, mungkin nggak mau bikin frozen food produk akhir jatuhnya kali ya? Kalau frozen food ya, sebenarnya gini, yang gue lihat itu kalau misalnya kayak meal prep gitu ya, yang kayak di US ya. Iya, meal prep. Itu kenapa bisa jalan di sana kalau menurut gue? Kalau menurut gue karena itu biaya jasa di sana mahal, biaya pengiriman mahal. Nah, makanya orang beli sekaligus buat 5 hari gitu. Iya. Nah, sedangkan di Indonesia ini masih cukup terjangkau, masih reasonable lah harganya untuk biaya itu. Jadi kenapa orang beli frozen daripada makanan yang emang fresh gitu loh. Healthy catering juga lu bisa simpen sampai malam, sampai besoknya juga masih bisa. Itu lu hangatin lagi. Jadi ini salah satu teknik ATM yang mungkin nggak semua bisa di ATM, harus dimodifikasi juga. Nah, makanya balik lagi kan banyak orang yang di luar udah ada, gue mau bikin di sini. Nah, gitu. Nah, kayak gini contohnya ya meal prep di luar karena mahal gitu. Karena mahal. Di Indo ya makan kan maksudnya ngirim juga nggak semahal di luar gitu. Iya, betul. Dan ya ujung-ujungnya ya mendingan gue makanan mateng udah jadi, udah anget gitu mungkin kan daripada kayak gue harus manasin lagi di kulkas gitu. Ya, betul. Dan behavior orangnya kali ya. Kalau frozen begini begitu. Nah, tapi meal prep bisa jalan kalau lu jualnya sangat. Ya, saya akan target market nih kalau lu ngomong healthy. Bisa bro, market low lah. Ada, maksudnya yang low ini juga kepikiran untuk makan meal prep itu. Ada kepikiran biasa untuk memenuhi kebutuhan protein mereka. Oh iya. Karena balik lagi ya fitness tadi. Tadi gue sempat ngomong sebelum rekaman. Jadi gue tuh kemarin ini sempat beratnya 104. Sempat. Gue awal kuliah tuh 85, lulus kuliah gue 100, kerja gue tiba-tiba 104. Terus gue kayak, ya gue udah amat kan. Terus tiba-tiba si Lulu ngomong, jadi di rumahnya lagi ada timbangan. Lu tau gak sih timbangan yang berat, yang kayak anak gym punya tuh, iya. umur lo, body mass lo, gitu-gitu loh. Terus gue kayak, cobain, gue tuh udah males nih, gue udah tahu nih pasti hancur nih hidup gue nih, gitu kan. Terus gue timbang, pokoknya umur gue tuh 40-an lebih, terus kayak body mass gue 20% gitu. Yang normal kalau nggak salah 11 atau berapa, terus gue kayak gue 30%, gue kayak karena nih gue bilang, yaudah deh lu ini aja lu yang sehat dong. Dia nggak suruh gue kurus, tapi dia suruh gue sehat gitu loh. Terus tiba-tiba gue iya gitu, terus tiba-tiba dia ngomong gini, kalau lu bisa berat lu jadi 90 kilo sampai akhir tahun, gue kasih lu Apple Watch. Baru dia bilang. Terus gue masih belum goyang tuh, gue kayak terus tiba-tiba kalau bisa 80 kilo gue kasih lo iPad Pro baru katanya. Panas gue kan, iPad Pro baru ini masa gue gak bisa dapet nih kan. Terus gue tuh kalau diet niat gitu loh. Oke, gue niatin. Terus gue langganan lah catering. Nah waktu itu gue kayak asal gitu kan, nyari ada, oke gue beli, nyobain. Tapi emang gue bener-bener kalau udah kayak gitu gue bener-bener nggak bandel loh. Gue bener-bener kayak udah gue nggak makan, gue ngikutin lo suruh gue makan ini gue makan. Jadi gue kayak anak-anak suka beli cimol gitu aja tuh gue nggak ngambil gitu. Lo mau megang konsisten is the key ya. Karena iPad Pro. iPad Pro, oke. Ada tujuannya ya, jelas gitu. Terus gue tuh gak nyampe sebulan lah, gue cuma 2 minggu gue turun 7 kilo. Turun 7 kilo? Karena mungkin air semua gak sih? Iya, air lagi semua, parah banget kan gitu. Terus garam. Iya kan, terus kayak abis gue clean langsung jebret, langsung 7 kilo gue turun. Nah terus kemarin kayak, aduh gue ntar dulu deh gitu, kayak ntar lagi deh gitu terus. Tapi gue nggak tahu ya. Tapi itu kayaknya emang pola ya. Jadi kayak setelah itu tuh gue makan nggak bisa banyak loh. Iya emang. Jadi lu udah terbiasa. Kayak bahkan nggak kepengen. Maksudnya dulu tuh ngeliat makanan tuh kayak
gue mau makan gitu. Sebenarnya gini sih, ada kayak manusia itu rata-rata sugar burner. Jadi Apa itu tuh? membutuhkan gula untuk sebagai energi. Iya. Padahal sebenarnya lu tuh punya cadangan lemak gitu kan. Iya. Yang sebenarnya itu harusnya jadi energi. Ya, oke. Energi lu ketika lu membutuhkan energi lah tubuh lu. Karena kita udah dibiasakan apa-apa makan, masuk gula, nasi, karbo, nasi, karbo. Nah, tubuh lu tuh jadi manja gitu loh. Oh, dia pakai yang itu aja. Nah, pakai yang itu aja gitu loh. Jadi dia kasih kasih sinyal laparnya itu. Nah, tapi kalau lu udah terbiasa, lu akan jadi fat burner. Itu yang bagus gitu. Itu yang semua orang pengen gitu. Nah, jujur gue tuh kayak dibilang kenyang, enggak gitu maksudnya. Sehari itu tuh gue makan tuh gue gak sampai kayak habis makan lu makan padang kan lu. Ada gitu kan. Enggak, ini gue gak kayak gitu. Tapi gue gak lapar. Nggak lapar juga. Gak lapar dan gue gak pengen makan lagi. Nah, gitu kayak ya udah gitu. Makanya banyak yang itu tuh biasanya orang yang menganut intermittent fasting gitu. Ya intermittent. Biasanya dia kayak gitu karena sebenarnya bagus juga, efek sampingnya menambah fokus. Menambah fokus dulu jadi bisa fokus kerja, nggak dikit-dikit lapar. Tubuh lu lebih enak lah, fit, gitu. Lebih fit. Pola tidur kayaknya juga lebih enak ya. Pola tidur lebih enak. Nah, terus kayak kemarin karena gue udah stop, terus gue kayak kayaknya gue naik sekilo lagi. Terus gue kayak aduh, kayak jauh nih dari target gue. Terus gue kemarin gue pas banget nih dia tiba-tiba tim gue ngomong, kita udah ngundang Healthy Go. Oh yaudah gue sekalian cobain Healthy Go deh. Baru hari pertama tapi. Hari pertama. Udah makan hari ini? Hari ini belum, masih hari ini belum. Gokil. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir buat lo. Mungkin ada teman-teman yang kayak gue mau juga nih, gue mau nyemplung di industri yang serupa lah, mungkin F&B atau catering atau mungkin healthy catering atau mungkin healthy food industry. Apa sih pesan yang bisa lo sampein ke teman-teman yang dengerin? Untuk pesan-pesan gue yang penting sih sebenarnya kalian harus tahu sih maunya customer tuh seperti apa. Oke. Karena kan kita jual ke customer. Kita harus tahu mereka mendefine enak itu seperti apa. Ya. Terus apa yang bisa lu tawarin? Contoh di Healthy Go, kita setiap kota itu punya cita rasa yang beda. Misalnya meskipun makanannya sama rendang ya. Rendang, tapi mungkin rendang di Surabaya itu agak lebih manis, rendang di Jabodetabek agak lebih asin. Nah, itu kita sesuaikan maunya customer. Karena kan ujung-ujungnya yang konsumsi mereka gitu. Kasihlah value tambahan seperti kayak lu mempermudah, misalnya mereka ingin update alamat. Ya, kayak mempermudah mereka kalau mau pause catering bisa. Jadi ada fitur-fitur tambahan yang bisa orang itu enjoy untuk pakai produk lu. Sama service lu segala macam. Dan fitur yang lu tambahin ini ya memang berdasarkan dari customer yang lu bilang tadi ya. Customer ternyata kebutuhan mereka. Lu jalanin, ternyata banyak orang yang boleh nggak hari ini alamatnya A, besok alamatnya B misalnya. Lu bisa nambahin nggak fiturnya dan sebagainya gitu. Kalau menurut gue sih ya harus start dari ya customer itu maunya apa gitu. Gak bisa kayak gue idealis, gue pengennya catering tuh harus begini. Bisa, tapi lu harus edukasi market. Dan edukasi market tuh mahal gitu. Ya, benar. Ini thank you banget lu udah mau main ke kantor teman startup. Kalau misalnya teman-teman masih ada yang mau nanya terkait nanya-nanya makanan, mungkin bisa ke Instagramnya Healthy Go di healthygo_id ya. Iya, betul. Ntar dimunculin di sini ya, tolong editor nih. Terus kalau misalnya mau nanya tentang bisnisnya gitu, the business itself, mungkin mau minta lo jadi mentor atau mungkin mau nanya-nanya, itu boleh ke mana? Email lo atau Instagram lo? Atau Instagram gua kali. Instagram lo ya. Di Lufian _. Lufian W_. Nah, di sini nih. Sekali lagi thank you lu udah mau main dan sukses terus ke depannya, apalagi yang in near time lu mau buka cabang baru lagi dan semua yang belum terencana semoga terencana di tahun ini dan di tahun depan. Amin. Semoga teman startup jadi media terbaik se-Indonesia. Anjir, gokil. Keren. Oke. Nih satu alumni soalnya. Satu alumni. Gak usah disebut tapi. Gak usah disebut ya. Oke, teman-teman, thank you for listening. Kita ketemu lagi di podcast selanjutnya.